Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kali ini kita akan bertemu lagi membahas tentang materi inverse fungsi. Ya, di sini Ibu gambarkan ada anggota himpunan A yaitu X dan ada anggota himpunan B yaitu Y. Nah, dari X ini dipetakan ke himpunan B, maka di B ini nilai Y ini akan sama dengan nilai Fx seperti ini. Nah, jadi suatu fungsi yang menghasilkan X yang menghasilkan nilai Y, kalau dibalik, nah kalau ini tadi dari X menjadi Y, kalau ini kebalikannya Y menjadikan X. Nah, bentuk ini disebut dengan F inverse. Nah, jadi inverse fungsi ini bisa disimbolkan dengan F inverse X seperti ini. Inverse itu artinya kebalikan. Jadi di sini nilai Y menghasilkan nilai X gitu. Maka bisa ditulis F inverse Y di sini sama dengan X seperti itu. Nah, misalkan ada suatu bentuk fungsi Fx sama dengan 2x plus 1. Bagaimana inversenya? Nah, maka kita bisa dengan cara Fx ini sama juga tadi dengan nilai Y. Maka bentuk Fx ini kita ubah menjadi Y sama dengan 2x plus 1. Nah, ketika kita ingin menentukan nilai inverse, maka hasilnya itu sama dengan X. Maka di sini kita ubah bentuknya itu menjadi X sama dengan. Nah, di sini tadi bisa kita tulis Y sama dengan 2x plus 1. Nah, supaya dapat nilai X sama dengan, maka di sini angka satunya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi Y-1 itu sama dengan 2X. Atau bisa kita balik 2X sama juga dengan Y-1. Sehingga kita bisa dapat nilai X itu sama dengan Y-1 per 2. Nah, dari sini untuk kita menentukan nilai F inverse ini, kita kembali ke definisi ini, yaitu dimana tadi F inverse Y itu nilainya adalah X. Nah, sehingga F inverse Y sama dengan X tadi hasilnya adalah Y-1 per 2. Nah, jika variabelnya sudah sama Y, ini pun juga dalam Y, maka ini bisa kita tentukan bahwa kita ubah menjadi variabel X. Karena tadi yang ditanyakan adalah F inverse X. Sehingga F inverse X itu sama dengan X-1 per 2. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk 1 per 2 dalam kurung X-1 seperti ini. Nah, ada cara cepatnya nih. Kalau misalnya suatu bentuk Fx sama dengan Ax plus B, ditanyakan nilai inversenya, maka kita bisa dengan menggunakan rumus, yaitu F inverse X itu sama dengan 1 per A dalam kurung X min B seperti ini. Ya, ini bisa kita lihat dari bentuk soal yang pertama. Tadi bentuk ini kalau kita misalkan dalam AX plus B, maka nilai A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 1. Jadi di sini disesuaikan dengan bentuk umumnya. Dikatakan nilai A itu adalah yang punya variabel X. Sedangkan B itu yang tidak ada variabel X-nya.
Nah tadi hasilnya itu adalah 1/2. 1/2 ini kan berarti sama juga dengan 1/A dalam kurung X min B. B nya itu adalah 1 gitu. Nah makanya kalau bentuk fungsi aljabar, maka kita bisa menentukan bentuk inversnya itu adalah 1/A dalam kurung X min B. Ini kalau dengan menggunakan rumus. Kalau tidak dengan menggunakan rumus, maka kita harus memisahkan dulu. Jadi dari suatu bentuk fungsi ini, kita cari nilai X-nya itu sama dengan apa gitu. Nah sehingga nanti kita masukkan lagi ke definisinya, F inverse Y itu adalah X. Sehingga di sini F inverse Y adalah tadi nilai X-nya. Disubstitusi ke sini. Sehingga kalau udah sama variabelnya tinggal dikembalikan atau diubah menjadi variabel X. Sehingga dapatlah F inverse X. Nah, atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus. Kalau dengan menggunakan rumus, maka bentuknya harus disesuaikan menjadi AX plus B. Jadi kalau misalnya ada bentuk fx sama dengan 5 min 2x. Nah, maka tentukan dulu nilai A nya itu berapa. A itu adalah yang punya variabel X, yaitu di sini yang punya variabel X nilainya adalah min 2, berarti di sini min 2, B nya adalah 5. Maka kalau ditanya F inverse X, tadi rumusnya adalah 1/A dalam kurung X min B. Nah berarti 1/min 2 dalam kurung X min 5. Atau bisa ditulis F inverse X sama dengan min 1/2 dalam kurung X min 5. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya bentuknya itu adalah pecahan? Kalau yang tadi bentuk yang pertama adalah bentuk aljabar, bentuk yang kedua adalah bentuk pecahan. Misalnya di sini dituliskan fx sama dengan 3x min 5 per 2x min 7 misalnya, atau plus di sini plus 7. Yang ditanyakan bagaimana f inverse x-nya. Nah, seperti ini. Maka ini caranya sama saja seperti yang tadi, dimana kita tahu y itu sama juga dengan nilai fx gitu. Nah maka bentuk fx ini kita ubah menjadi bentuk y. Maka y sama dengan 3x min 5 per 2x plus 7 seperti ini. Nah kemudian ini dikali silang, maka y dalam kurung 2x plus 7 sama dengan 3x min 5. Sehingga ini jadi 2xy plus 7y sama dengan 3x min 5. Kemudian kita kumpulkan yang ada variabel x-nya. Sehingga di sini jadi 2xy min 3x sama dengan min 5 min 7y. Ya, di sini tadi dapat 2xy min 3x sama dengan min 5 min 7y. Nah, di sini tujuannya tadi kan kita ingin mendapatkan nilai x sama dengan. Nah, di sini yang ada unsur variabel x-nya kita keluarkan, sehingga di dalam kurung tinggal 2y min 3 sama dengan min 5 min 7y.
Nah, sehingga kita dapat X sama dengan min 5 min 7Y per 2Y min 3. Nah, setelah dapat nilai X sama dengan, maka tadi yang ditanyakan itu adalah F inverse ya, atau inverse fungsi. Nah, maka tadi dari definisi yang pertama bahwa F inverse Y itu adalah X. Nah, sehingga F inverse Y sama dengan X-nya itu adalah ini. Min 5 min 7Y per 2Y min 3. Nah, setelah variabel Y-nya itu sama, ini Y, ini juga Y. Karena yang ditanyakan adalah F inverse X, maka tinggal kita kembalikan lagi menjadi F inverse X sama dengan min 5 min 7Y per, ini berarti variabelnya sudah X ya, min 5 min 7X per 2X min 3. Nah, itulah inverse fungsi dari X ya. Jadi kalau bentuk pecahan ya tahapannya sama saja seperti yang tadi. Jadi fx-nya ubah menjadi variabel Y, kemudian ubah menjadi X sama dengan, nah kemudian tinggal dikembalikan ke definisinya, yaitu dimana F inverse Y itu adalah X gitu. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus. Nah, jika suatu fungsi fx ini bentuknya adalah ax plus b per cx plus d, maka untuk f inverse x-nya rumusnya adalah min dx plus b per cx min a gitu. Nah, jadi untuk memudahkan mengingat rumus ini tinggal tukar tempat. Tapi d-nya ini ada tanda negatifnya. Sedangkan nilai b sama c di sini tetap, yaitu min dx plus b per cx min a. Jadi d sama a-nya ini tinggal dikalikan min dan tukar tempat gitu. Nah, ini bisa kita buktikan tadi dari bentuk contoh soal ini. Tadi kan di sini yang namanya variabel a itu adalah yang bagian atas yang punya variabel x. Berarti di sini kita bisa menentukan a-nya itu adalah 3, b-nya adalah min 5. Karena tadi bentuk umumnya kan adalah plus. Nah, karena di sini min artinya b-nya itu adalah min 5. Sedangkan c itu adalah yang punya variabel x di bagian penyebutnya. Maka c-nya adalah 2, d-nya adalah 7 positif. Ya, karena tadi rumus atau bentuk umumnya adalah di sini positif. Nah, tadi inverse-nya itu adalah min dx. Nah, min dx, d-nya itu kan adalah 7. 7 dikalikan min, makanya di sini jadi min 7x. Tadi kan rumusnya adalah f inverse x sama dengan min dx plus b per cx min a gitu. Jadi d-nya 7 dikalikan min kemudian dikalikan x, makanya jadi min 7x plus b. B-nya itu adalah min 5. Jadi di sini min 5 per cx. Nah, c-nya adalah 2 kalikan variabel x. Jadi di sini adalah 2x min a. Nah, a-nya itu tadi adalah 3. Makanya di sini jadi 2x min 3 gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada bentuk fx sama dengan x min 5 per 2x plus 3 misalnya, maka ditanyakan inverse-nya. Nah, biar mudah tentukan dulu aja a-nya itu berapa. Berarti a-nya itu adalah 1, b-nya adalah min 5, c-nya adalah 2, d-nya adalah 3. Maka f inverse x itu adalah tadi rumusnya min dx. Berarti min
3 dikalikan X, berarti di sini jadi min 3X plus B. B-nya adalah min 5, berarti di sini min 5 per CX, berarti tetap 2X min A. A-nya itu adalah 1. Nah, jadi F inverse X adalah min 3X min 5 per 2X min 1. Atau cara cepatnya ya tinggal tukar tempat aja di sini. 3-nya jadi naik ke atas jadi min 3X. B sama C-nya tetap min 5, di sini C-nya tetap min 2X, kemudian A-nya itu jadi min 1, seperti itu. Nah, sekarang misalnya yang ditanyakan adalah suatu nilai. Saya yang pertama, fx sama dengan (6x min 3). Yang ditanyakan f inverse x, di mana x-nya di sini nilainya adalah 2. F inverse 2 adalah berapa hasilnya? Maka jadikan dulu bentuk umumnya. Tadi rumusnya itu adalah 1 per A dalam kurung X min B, seperti ini. Maka F inverse X sama dengan 1 per A, berarti artinya 1 per 6 dalam kurung X min B. Min ketemu min berarti jadi plus. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah untuk nilai X sama dengan 2. Berarti F inverse 2 sama dengan 1 per 6 dalam kurung 2 plus 3 gitu. Di F inverse 2 sama dengan 1/6 dikali 2 tambah 3 adalah 5, jadi sama dengan 5 per 6, seperti itu. Kemudian untuk ini misalnya bentuk yang kedua, misalnya fx sama dengan 2x plus 3 per 5 min 4x misalnya. Yang ditanyakan nilai f inverse 3. Nah, seperti ini. Maka kita cari dulu bentuk umumnya f inverse x. Nah, kalau bentuk pecahan berarti ingat inversenya itu adalah min dx plus b per cx min a. Berarti f inverse x sama dengan min dx. Nah, ingat d itu adalah yang bagian penyebut yang tidak ada variabel x-nya. Berarti di sini D-nya itu adalah 5, berarti jadi min 5x plus B. B-nya itu adalah 3 per CX. CX itu adalah yang bagian bawah yang ada variabel X, berarti di sini min 4x min A. A-nya itu adalah 2. Tuh. Nah, sehingga ditanyakan nilai F inverse 3. Berarti di sini tinggal min 5 kali 3 ditambah 3 dibagi dengan min 4 kali 3 dikurang 2. Jadi F inverse 3 sama dengan min 5 kali 3 berarti adalah min 15 ditambah 3 dibagi min 4 kali 3 min 12, min 12 min 2 berarti jadi min 14. Jadi sama dengan min 12 per min 14. Atau bisa disederhanakan dibagi 2, min dibagi min berarti positif, berarti jadi 6 per 7.
Ya, jadi ini dapatlah nilai F inverse untuk yang fungsi aljabar dan fungsi pecahan. Ya. Semoga dari beberapa contoh ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.